Sahabat Investor Trust, salam jumpa dari saya Primus Dorimulu dalam edisi pertama Primus In Depth. Podcast yang secara khusus membahas isu-isu ekonomi, bisnis, dan investasi secara mendalam, secara in-depth dengan data yang akurat dan analisis yang tajam. Dan edisi pertama ini adalah edisi kemerdekaan. Sahabat Investor Trust, tahun ini adalah tahun istimewa. Pada hari Minggu 17 Agustus 2025, Indonesia merayakan 80 tahun kemerdekaan atau Dasawindu atau 8 dekade Indonesia merdeka. Sebuah tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Di tahun istimewa ini, selayaknya kita bertanya, apa saja yang sudah kita capai? Apakah Indonesia sudah menjadi negara sejahtera, adil dan makmur seperti yang diimpikan para founding fathers? Bung Karno berkata, selama bangsa Indonesia masih ada yang makan dari sampah, selama anak-anak Indonesia masih menangis karena kelaparan, maka pada saat itu kita belum merdeka. Bung Karno juga berkata, selama masih ada tangis di gubuk-gubuk, kita belum merdeka. Presiden pertama Republik Indonesia itu menegaskan, kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberang jembatan itu, kita akan menyusun masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Demikian Soekarno, proklamator kemerdekaan dan Presiden pertama Republik Indonesia. Sekarang kita mendengar, kita akan menyimak bagaimana Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bulan Agustus ini, bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia, akan dengan bangga merayakan 80 tahun kemerdekaan. Selama 8 dekade, kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun, kita tidak pernah goyah dalam mewujudkan visi membangun Indonesia yang sejahtera. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa kita. Sudah banyak yang kita raih dalam 80 tahun. Selama 8 dekade kita telah menghadapi berbagai tantangan dan ujian. Namun, bangsa ini tidak pernah goyah dalam membangun Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Kita telah berkorban begitu banyak demi menjaga keutuhan NKRI dan menegakkan cita-cita luhur yang menjadi dasar berdirinya bangsa Indonesia. Adalah tugas kita semua untuk melanjutkan cita-cita proklamasi, cita-cita para founding fathers, membangun bangsa ini, mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, kita menyimak apa kata Presiden Prabowo. Namun, di tengah perayaan atas capaian yang telah kita raih, kita juga harus berani menghadapi kenyataan. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Setelah 80 tahun merdeka, mengapa masih ada anak-anak kita yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka? Mengapa setelah 8 dasawarsa masih ada desa dan kota yang belum tersentuh listrik? Mengapa di tengah kekayaan yang kita miliki, masalah-masalah ini masih tetap ada? Dan yang lebih penting, bagaimana kita dapat memperbaiki keadaan ini?
Bukan karena kita kekurangan sumber daya, tapi mungkin karena cara kita mengelola dan memanfaatkannya belum sepenuhnya memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Inilah kenyataan yang harus kita akui. Karena perubahan yang berarti hanya bisa dimulai dari keberanian untuk melihat kebenaran. Keberanian untuk melihat kekurangan-kekurangan kita. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang dianugerahkan Tuhan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan masa depan Indonesia adalah tugas utama kita. Kita harus berani menghadapi kenyataan dan bertanya kepada diri sendiri, kata Presiden. Setelah 80 tahun Indonesia merdeka, mengapa masih ada anak-anak yang kelaparan? Mengapa para petani dan nelayan kita masih berjuang untuk mendapatkan hasil yang layak? Mengapa masih banyak desa yang belum terlistriki dan banyak pertanyaan lainnya? Ini semua terjadi, kata Presiden Prabowo, bukan karena kita kekurangan sumber daya, tetapi cara pengelolaan kita yang belum sepenuhnya ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Di dalam mengelola bangsa ini, para penyelenggara negara diakui belum sungguh-sungguh optimal memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia, kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden menegaskan lagi, kita harus punya keberanian untuk melihat kebenaran dan kekurangan kita, mengelola sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sahabat Investor Trust, sekarang kita bergeser. Bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara lain yang juga meraih kemerdekaan dalam rentang waktu yang sama, 80 tahun terakhir ini? Apakah ada negara yang sudah menjadi negara maju? Di mana posisi Indonesia? Apakah kita juga menjadi negara maju? Atau negara menengah? Atau malah negara yang termasuk negara yang tidak maju? Nah, kita melihat bahwa ada sejumlah negara yang sudah masuk kelompok negara maju dalam 80 tahun Indonesia merdeka. 1. Korea Selatan. Negara Asia yang juga merdeka tahun 1945. Namun Korea sudah menjadi negara maju sejak awal 2000-an. Korea dari negara yang miskin karena pasca perang saudara dengan Korea Utara. Negara itu berhasil membangun industri, pendidikan, dan teknologi hingga kini masuk dalam negara-negara OECD dan G20. Kedua, Singapura, negara kecil tetangga kita. Singapura merdeka tahun 1965, berarti 20 tahun kemudian. Tapi negara ini sudah menjadi negara maju sejak tahun 2000-an juga. Dalam 3 dekade, negara ini berubah dari negara pelabuhan menjadi pusat keuangan dunia dengan produk domestik bruto per kapita lebih tinggi dari negara-negara barat, mayoritas negara barat. Yang ketiga, Israel. Merdeka tahun 1948. Negara ini sukses membangun ekonomi inovatif dan teknologi tinggi, serta sektor militer dan pertanian yang modern. Keempat, Irlandia. Negara ini merdeka penuh tahun 1949, 4 tahun lebih belakangan daripada Indonesia. Dari negara miskin dan negara agraris, Irlandia menjadi pusat perusahaan multinasional dan teknologi negara Eropa. Nah, itu kelompok pertama. Nah, sekarang kelompok kedua. Negara yang dalam 80 tahun merdeka tetap menjadi negara berkembang. Indonesia termasuk di sini. Indonesia merdeka tahun 1945. Meskipun ada kenaikan PDB, namun Indonesia masih tetap menjadi negara kategori upper middle income, negara menengah atas, dan masih didera kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, India. Negara ini merdeka tahun 1947. Ekonomi negara ini besar, dengan penduduk 1,4 miliar, tapi belum sepenuhnya negara ini mencapai kesejahteraan secara merata dan masih menghadapi tantangan infrastruktur yang berkekurangan, ada kemiskinan dan kesenjangan dalam pendapatan. Ketiga, Mesir.
negara yang pernah hebat pada masa lalu, zaman Firaun kita lihat dengan piramidanya. Negara ini merdeka tahun 1952, tapi pembangunannya lambat. Politiknya tidak stabil dan ekonominya naik turun. Sahabat Investor Trust, kita melihat kelompok ketiga, yaitu negara-negara yang 80 tahun merdeka masih tetap miskin. Kita ambil contoh dua saja. Pertama, Sudan Selatan. Merdeka tahun 2011, tetapi wilayah Sudan sudah merdeka sebetulnya jauh hari sebelumnya, yaitu sejak tahun 1956. Tapi kawasan ini tetap miskin karena konflik tak berkesudahan. Yang kedua adalah Republik Demokratik Kongo. Merdeka tahun 1960, negara kaya sumber daya alam, tetapi mengalami perang berkepanjangan, korupsi dan kemiskinan struktural. Sahabat Investor Trust, ada beberapa negara yang merdeka jauh sebelum 1945, contohnya Haiti, Afghanistan, itu jauh, bahkan merdeka sejak abad lalu. Tetapi negara-negara ini tetap miskin karena salah kelola. Negara-negara yang merdeka dalam 80 tahun terakhir, ada yang mencapai sukses, ada yang tidak. Faktor penentunya bukan lamanya merdeka, tetapi oleh sejumlah faktor ini. Pertama, adanya stabilitas politik dan keamanan. Itu prasyarat. Kalau tidak ada stabilitas politik dan keamanan, ekonomi tidak bisa dibangun. Kedua, kebijakan ekonomi yang tepat, benar, dan konsisten. Ketiga, investasi pada sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan. Kemudian, pembangunan infrastruktur yang masif dan tata kelola pemerintahan yang baik dan institusi yang kuat. Inilah syaratnya. Sahabat Investor Trust, Indonesia masuk kelompok negara upper middle income, kelompok negara menengah atas, dengan produk nasional bruto PNB atau gross national income GNI per kapita sekitar 4.870 pada tahun 2025 menurut klasifikasi Bank Dunia. Nah, sekedar gambaran biar kita sama-sama memahami. Batasan GNP per kapita negara berpendapatan menengah atas itu antara 4.516 hingga 14.000. Itu masuk kelompok negara menengah atas. Dana Moneter Internasional memperkirakan produk domestik bruto per kapita Indonesia pada tahun 2025 sekitar 5.030. Klasifikasi negara yang tadi tiga kelompok tadi tidak berdasarkan PDB melainkan GNI. PDB atau Gross National Product adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun dihitung, tanpa memandang siapa yang memiliki faktor produksi itu. Contoh, pabrik Toyota di Indonesia, itu masuk PDB Indonesia, walau milik perusahaan Jepang. Sedangkan pendapatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, di Malaysia, di Arab Saudi, itu tidak masuk PDB atau GDP. Nah, sekarang bagaimana GNI atau PNB? Gross National Income atau produk nasional bruto adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh warga negara atau entitas nasional suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, pendapatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, TKI misalnya, itu masuk GNP Indonesia. Sedangkan pendapatan pabrik Toyota di Indonesia tidak masuk dalam hitungan GNP. Karena itu milik asing. Meskipun Indonesia telah naik kelas ke kelompok pendapatan menengah atas, tantangan ketimpangan ekonomi masih signifikan. Laporan Bank Dunia pada April 2025 menunjukkan sekitar 60,3% penduduk Indonesia masih hidup di bawah garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas.
Ini mencerminkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi makro dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, ini saya menampilkan data, kan ada 4 kelompok ya, negara berpenghasilan tinggi, advanced country, menengah atas, menengah bawah, dan negara yang berpenghasilan rendah. Ini 4 kategori. Nah, kita belum masuk negara berpenghasilan tinggi. Ini ada Amerika, Jepang, Jerman, Korea sebagai ada di sini. Tadi yang sama-sama merdeka dalam 80 tahun terakhir, masuk Singapura dan Korea. Ini, pendapatan GNI mereka, atau produk nasional bruto, itu di atas 13.800. Kalau kita kan belum sampai 5.000. Belum bisa masuk ke sini. Kita masih di sini. Kita bukan menengah bawah, dan menengah atas. 4.466 sampai 13.845. Di sini ada Indonesia, ada China, Brasil, Malaysia. Kita belum masuk. Nah, Cina sebentar lagi sudah masuk negara berpenghasilan tinggi. Malaysia udah lama menjadi negara menengah atas. Begitu pula Brasil. Brasil sudah disebut sebagai negara yang sudah terjebak middle income trap. Artinya dia terkena perangkap di sini, nggak bisa masuk ke negara maju. Trap, middle income trap. Malaysia udah ada tanda-tanda middle income trap. Nah, bagaimana Indonesia? Indonesia kalau salah-salah kelola, kita tetap di sini bergerak dari 4.800, mungkin naik ke 5.000, naik ke 6.000, 7.000, mungkin sampai ke 10.000, tapi mungkin di situ aja bergerak. Nggak bisa menembus 13.845. Dan ingat, kriteria akan terus berubah, akan terus naik sesuai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dunia. Jadi kalau standar berubah, dinaik menjadi 15.000, 17.000, lebih susah lagi kita mencapainya. Nah, ini menengah bawah, ini berpenghasilan rendah. Afghanistan tadi yang merdeka sejak abad lalu itu sudah masuk negara berpenghasilan rendah. Kenapa? Perang saudara, perang. Haiti masuk di sini juga. Nah, menengah bawah itu India. India negara hebat, tapi dia masuk menengah bawah. Ada Nigeria, ada Bangladesh. Sahabat investor trust. Mari kita simak amanat founding fathers kita. Amanat utama para founding fathers Indonesia tentang kemerdekaan sangat jelas tergambar dalam pidato, dokumen pendirian bangsa, dan konstitusi Indonesia. Secara prinsip, kemerdekaan Indonesia bukanlah tujuan akhir, melainkan jembatan emas untuk menuju kehidupan bangsa yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, saya harus menjelaskan, masyarakat yang sejahtera artinya hidup berkecukupan. Itu sejahtera. Kecukupan kebutuhan hidup. Tercukupi, sejahtera. Adil, masyarakat adil adalah masyarakat yang mendapat keadilan secara hukum. Itu. Kesenjangan tidak terlalu lebar. Kita tidak bisa menolakkan kesenjangan, tetapi tidak lebar, dan kemudian semua pencari keadilan bisa mendapatkannya. Itu masyarakat adil. Sedangkan makmur, itu levelnya beda. Makmur negara yang maju sekali, sangat produktif, dia sudah mencapai teknologi yang hebat. Itu makmur. Tapi kita paling tidak mencapai negara sejahtera. Amanat utama founding fathers yang harus dicapai setelah Indonesia merdeka. Kita mencatat, pertama, menghapuskan penindasan dan kemiskinan. Jadi kalau orang miskin itu sama dengan orang tertindas. Satukan. Presiden Soekarno dalam pidato 17 Agustus 1945 dan sejumlah pidato lainnya, seperti dalam pidato 1 Juni, lahirnya Pancasila, Bung Karno menekankan bahwa kemerdekaan adalah jalan untuk menghapus segala bentuk penjajahan dan eksploitasi, mewujudkan keadilan sosial, dan mengangkat harkat rakyat kecil ya, memberantas kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Itu pertama. Kedua, mewujudkan keadilan sosial dan persatuan. Pasal-pasal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan itu bertujuan untuk melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia,
dan memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu tercukupinya semua kebutuhan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan terakhir ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan ditegaskan juga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam panduan hidup sehari-hari. Sahabat Investor Trust, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Tujuannya adalah membangun Indonesia yang berketuhanan berakhlak, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan dan demokrasi, mengutamakan keadilan sosial. Keempat, menekankan kemerdekaan kedaulatan sebagai jembatan emas. Istilah jembatan emas pertama kali digunakan oleh Soekarno untuk menggambarkan bahwa kemerdekaan hanyalah awal dari perjuangan yang panjang. Kemerdekaan hanyalah jembatan emas. Di seberang jembatan itu, kita akan menyusun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya setelah merdeka, Indonesia harus membangun kedaulatan ekonomi dan politiknya, menegakkan hukum dan demokrasi, meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Nah, kita melihat bagaimana Indonesia luar biasa, sahabat Investor Trust, negara kita. Sabang sampai Merauke. Daratan saja luasnya 1,9 juta kilometer. Lautan 3,257 juta kilometer. Total wilayah Indonesia, daratan dan laut 5,174 juta kilometer. Ini luar biasa. Lautan kita luas, sekitar 70% dari wilayah Indonesia. Ini belum kita garap semuanya, laut ini. Kita masih berkutat di darat. Nah, kalau di darat kita lagi menggulirkan green economy, ini laut ini blue economy. Laut ini bukan hanya biota laut yang hidup di air laut, tapi juga di bawah, di tanah di bawah laut itu banyak sekali kandungan mineral yang belum semua kita eksploitasi. Jadi kekayaan alam Indonesia masih sangat besar. Kita melihat data lainnya. Negara dengan daratan terluas di dunia. Di mana posisi Indonesia? Indonesia itu masuk 14 besar loh, daratannya. Kita bukan negara kontinental, kita negara kepulauan, tapi daratan kita. Gabung pulau-pulau besar kita, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau Papua yang gede, seperti Benua, kemudian pulau-pulau menengah, seperti Pulau Bali, Pulau Sumbawa, dan pulau-pulau di Nusa Tenggara Timur ya. Ini menggabung menjadi daratan, dan kita menempati peringkat ke-14. Nomor 1 Rusia. Rusia ini hebat. Rusia ini ada wilayah di Eropa, terbanyak wilayah Rusia di Eropa, tapi dia juga ada wilayah di Asia. Salah satu kota yang di Asia, kota milik Rusia adalah Vladivostok. Itu terletak di Asia bagian timur, di atas China. Populasi Indonesia itu terus meningkat. Kita melihat, ini luar biasa ya. Dari tahun 1945 sampai tahun 1961. Ini sekitar 16 tahun ya. Itu penduduk meningkat tidak terlalu besar, dari 70 ke 97 juta. Tapi dari tahun 1961 ke 2025, itu sekitar 54 tahun ya, itu penduduk Indonesia meningkat dari 97 juta ke 282 juta. Jadi penduduk Indonesia sudah besar sekali, menempati peringkat keempat di dunia setelah paling besar adalah. Sekarang bersaing itu antara Cina dan India. Sekarang mungkin India sudah menyalip. India bahkan sudah 1,5 sekian. Cina juga 1,5 tapi berbeda sekian puluh juta. Yang ketiga adalah Amerika dan keempat Indonesia. Sahabat Investor Trust, capaian Indonesia selama Dasawindu kemerdekaan 1945 sampai 2025 di berbagai bidang strategis. Di bidang politik kita melihat, kita harus mengakui bahwa
demokrasi kita bertumbuh. Ada pemilu dilakukan, ada reformasi, ada kebebasan pers, ada partisipasi politik. Tapi ada juga yang belum tercapai, yaitu maraknya politik uang dan dinasti politik. Kualitas demokrasi kita, walaupun ada pemilu, belum substantif. Demokrasi kita masih demokrasi prosedural. Kemudian terjadi polarisasi dan politisasi identitas yang makin tajam. Nomor 2 di bidang hukum. Kita melihat lembaga-lembaga mulai terbentuk ya. Ada KPK, ada MK, Komisi Yudisial. Nah, kesadaran hukum masyarakat meningkat. Mereka mulai mencari keadilan, menuntut. Itu kita melihat. Tetapi masih banyak justru belum tercapai. Penegakan hukum belum adil dan konsisten. Pencari keadilan, terutama masyarakat bawah, itu susah. Itu masih terdengar anekdot di mana-mana. Rakyat yang mencari keadilan susah. Dia melaporkan kehilangan kambing, dia malah kehilangan sapi. Itu terjadi. Jadi, kata-kata satir bahwa hukum kita yang justru tajamnya bukan ke atas, yang para koruptor, tetapi tajam ke bawah. Akses keadilan untuk kelompok rentan masih terbatas. Kemudian kita melihat keamanan. Nah, ini menurut saya cukup menonjol. Ada stabilitas nasional yang terjaga. Konflik separatisme yang berkurang. Sudah tidak terdengar lagi kasus Aceh, Ambon, dan lainnya. Kita melihat bahwa TNI makin kuat. Ada perhatian terhadap modernisasi alutsista. Dan Polri, Polisi Republik Indonesia, dengan segala kekurangannya, sebagai penjaga Kamtibmas, itu cukup baik. Yang belum tercapai adalah ancaman radikalisme dan terorisme yang kadang-kadang muncul. Reformasi Polri belum menyeluruh. Nah, ini Polri punya catatan. Kenapa? Anggota polisi itu masih menjadi keluhan rakyat. Keluhan pemerintah di level bawah. Kabupaten, kota. Nah, keamanan cyber dan pertahanan digital masih lemah. Kita melihat di bidang ekonomi, capaian di bidang ekonomi. Indonesia masuk ekonomi terbesar ke-17 dunia, masuk G20. Mungkin sekarang sudah bergeser ke 16. Dan di ASEAN, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar. Ada transformasi ekonomi ke sektor industri dan jasa. Jadi shifting dari pertanian ke industri dan jasa. Sudah terjadi. Hilirisasi dilaksanakan untuk mengelola sumber daya alam agar kita bisa mengekspor produk-produk yang lebih bernilai tambah. Namun yang belum tercapai, kesenjangan sosial masih besar. Ketimpangan wilayah masih tinggi. PDB masih tergantung pada Jawa dan sebagian Sumatera. Ketergantungan masih tinggi pada komoditas. Ekspor kita masih dominasi ekspor komoditas. Indonesia masih terperangkap dalam negara berpendapatan menengah atas. Dan kita ada tanda-tanda bisa terjebak masuk dalam middle income trap. Kita melihat bagaimana kemiskinan. Ada capaian yang signifikan. Angka kemiskinan turun dari 60% ya, tahun 1970-an. Ke 9% tahun 2024. Ini luar biasa. Lalu ada program bantuan sosial dan jaminan sosial yang semakin luas. Ada BPJS Kesehatan, ada BP Jam Sostek. Tapi yang belum tercapai kita melihat, ada kemiskinan ekstrem yang besar, 0,83%. Masih ada 8,57% atau 24 juta orang yang hidup kategori di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan antar wilayah. Banyak warga yang belum mendapatkan jaring pengaman sosial. Dan kalau kita menyetiri kata-kata Presiden Soekarno dan Presiden Prabowo, masih banyak jutaan rakyat Indonesia yang ke tempat tidur malam hari dengan perut lapar. Masih banyak kelaparan. Angkatan kerja. Per Februari 2025, jumlah angkatan kerja Indonesia 153 juta. Meningkat hampir 4 juta
dibanding dengan Februari 2024. Nah, per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia itu 4,76%. Ini terjadi penurunan 0,06% dibanding Februari tahun 2024. Sekitar 40,6% dari total penduduk yang bekerja berada di sektor formal dan sekitar 21 pekerja Indonesia berpendidikan SLTA. Nah, itu boleh dibilang capaian. Sedangkan yang belum tercapai, itu masih ada pengangguran terbuka sekitar 6%. Dan banyak lulusan SLTA yang tidak terserap, termasuk SMK, sekolah menengah kejuruan. Sekitar 59,4% atau 86,6 juta pekerja Indonesia itu berada di sektor informal. Nah, kenapa mereka ini tidak mendapat jaminan yang teratur? Yang berikut, sekitar 35,8% pekerja Indonesia berpendidikan maksimal SD. Bayangkan aja, banyak loh, 35,8%. Dan yang terjadi adalah mismatch antara pendidikan dan kebutuhan industri. Industri membutuhkan tenaga-tenaga yang terampil, walaupun industri sudah menggunakan AI, tetap membutuhkan karyawan juga. Tetapi pendidikan tidak bisa memasok tenaga yang dibutuhkan. Bagaimana pendidikan Indonesia? Luar biasa capaian. Pendidikan dasar sudah ada di setiap desa. Kita bisa menyaksikan sekarang, SLTA sudah ada di setiap kecamatan, di seluruh wilayah Indonesia. Mungkin kecuali Papua. Partisipasi masyarakat untuk meraih pendidikan tinggi meningkat. Ada program KIP dan sekolah gratis yang diperluas. Tetapi dalam bidang pendidikan ada sejumlah yang belum tercapai. Kita melihat ada data yang mengestimasikan IQ rata-rata orang Indonesia berdasarkan skor PISA antara 78 sampai 90. Ini sangat memprihatinkan kita. Ada ketimpangan antar wilayah dan antar status ekonomi. Kurikulum belum responsif terhadap kebutuhan abad 21. Kebutuhan abad digital, abad artificial intelligence. Sekarang kita melihat bagaimana sektor infrastruktur. Wah, ini luar biasa capaiannya. Kita melihat infrastruktur transportasi sudah meluas seluruh Indonesia. Kita melihat infrastruktur energi. Kita melihat infrastruktur telekomunikasi. Ini sudah banyak yang dibangun. Jadi jalan tol, pelabuhan, bandara, listrik sudah menyebar. Telekomunikasi sekarang orang sudah pakai smartphone. Internet sudah mencapai banyak kecamatan dan desa. Namun di bidang infrastruktur masih banyak juga yang belum tercapai. Kesenjangan infrastruktur antar Jawa dan luar Jawa. Infrastruktur dasar, air bersih itu masih masalah di berbagai wilayah. Listrik masih ada desa, apalagi rumah penduduk yang belum terlistriki. Jadi bisa jadi ada sejumlah desa yang sudah diklaim sudah terlistriki, tetapi dalam satu desa itu misalnya ada 500 penduduk atau 200 kakak. Barangkali yang terlistriki baru 10%, yang lain belum terlistriki, tapi sudah diklaim sebagai desa ini sudah terlistriki. Itu banyak terjadi di luar Jawa. Kemudian pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur yang belum optimal. Sahabat Infrastrukturas, kita melihat bagaimana indeks pembangunan manusia yang sudah tercapai. IPM atau indeks pembangunan manusia itu meningkat dari 60-an pada tahun 1990-an ke 74,39 pada tahun 2023. Harapan hidup rata-rata orang Indonesia meningkat. Sekarang sudah 74 tahun. Lama sekolah juga makin panjang. Tetapi yang belum tercapai, kita melihat bahwa IPM Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Ketimpangan IPM antar wilayah juga masih besar, antar daerah. Di luar Jawa dan di Jawa. Makin ke timur, IPM makin rendah. Kemudian ketahanan kesehatan dan pendidikan masih perlu diperkuat. Ke-10, kesejahteraan sosial. Yang sudah dicapai adalah sistem perlindungan sosial
yang mulai terbentuk. Ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, ada PKH, ada KIS, dan sebagainya. Ada bantuan sosial digital, mempercepat penyaluran. Namun banyak juga yang belum tercapai. Banyak kelompok rentan yang belum terlindungi, kelompok lansia, disabilitas, pekerja informal yang belum terlindungi oleh bantuan sosial. Efektivitas bansos dan validitas data masih jadi masalah. Perlindungan sosial belum inklusif dan berkelanjutan. Kita melihat perlindungan terhadap warga negara. Yang sudah tercapai, kita melihat pemerintah Indonesia aktif dalam evakuasi warga negara Indonesia dari zona konflik. Misalnya konflik Sudan di Gaza. Itu cepat, kita beri apresiasi. Kemenlu responsif terhadap diplomasi perlindungan WNI di luar negeri. Namun yang belum tercapai, kita melihat bahwa perlindungan terhadap TK itu masih lemah. Penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender dan minoritas belum cukup kuat. Tidak semua warga negara Indonesia mendapatkan dokumen dan hak sipil yang layak. Kita melihat politik luar negeri, kita sudah mencapai. Kita melihat bahwa pemerintah kita itu konsisten dengan prinsip bebas aktif. Pemerintah kita, Kemenlu kita aktif di ASEAN, G20, OKI, dan misi perdamaian PBB. Kita juga mempunyai diplomasi ekonomi dan dalam pertemuan-pertemuan global yang cukup membanggakan. Politik luar negeri yang belum tercapai. Nah, ini pertama adalah tantangan Indonesia dalam menjaga netralitas dalam rivalitas Amerika dan Cina. Dua raksasa, dua negara besar ini. Jangan sampai kita di tengah-tengah seperti pelanduk. Kita harus pandai-pandai menjaga kedaulatan kita terhadap Amerika, menjaga kedaulatan kita terhadap Cina juga. Kemudian peran diplomasi Indonesia belum sepenuhnya maksimal di forum global. Kemudian keamanan laut dan kawasan laut itu masih rentan, dan ujian berat kita adalah bagaimana kita menangani Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ada bagian dari Indonesia, tetapi ada juga klaim laut oleh Vietnam. Terakhir, ada wilayah juga diklaim oleh Cina. Sahabat Investor Trust, banyak negara yang posisinya sama seperti Indonesia, yakni negara-negara yang mendapatkan kemerdekaan dalam 80 tahun terakhir. Tapi mereka sudah masuk kelompok negara maju, advanced country. Sedangkan Indonesia masih berada di kelompok menengah, walaupun itu menengah atas. Mereka mampu mendongkrak perekonomian mereka menjadi negara maju karena ada stabilitas politik dan keamanan. Ada kebijakan ekonomi yang berkualitas dan konsisten. Ada investasi yang jelas pada sumber daya manusia, yaitu memajukan pendidikan dan kesehatan. Sehingga mereka punya generasi yang unggul, pembangunan infrastruktur yang masif, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta institusi yang kuat. Adalah tugas kita semua, terutama para penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara ini ada pemerintah eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Untuk mencegah Indonesia dari middle income trap. Dan sebaliknya, mampu mendorong Indonesia bertumbuh 8%. Ekonomi Indonesia bisa bertumbuh 8% setahun. Secara konsisten. Agar pada tahun 2045, saat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-100, Indonesia memiliki generasi emas. Sampai jumpa. Merdeka!